Saudara, sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, ada satu hal yang harus kita mengerti. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada satu pujian katakan, tak cukup mulut yang memuji. Enggak cukup semua, saudara, kalau cuma mulut kita yang muji. Tapi hati kita, apakah hati kita ini juga ikut memuji? Saudara terkasih, menyenangkan Tuhan itu, apapun yang kita lakukan ada dasarnya, saudara. Karena kita mengasihi Dia. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau kita cuma memuji Tuhan cuma di mulut, segala sesuatu terasa hampa dan kosong. Tapi ketika kita lakukan itu karena kita sadar kita mengasihi Tuhan, kita butuh Tuhan, kita benar-benar merindukan pribadinya, kita sedang berurusan dengan Dia, kita sedang melakukan sebuah hubungan yang bahkan apapun yang lewat kita nggak pusing, saudara. Apapun yang di sebelah kita, apapun yang dalam kondisi yang kita lihat tidak akan mengganggu kita. Sebab itu saya paling nggak suka kalau ada ibadah, mondar mandir sana sini. Saya paling geram kalau ada orang-orang seperti itu ya. Sangat-sangat tidak menghormati Tuhan. Ya, kecuali udah bener-bener, aduh Bu enggak, rasanya aduh mau pipis ini Bu. Atau apapun memang itu emergency silahkan. Tapi kalau masih bisa bertahan, tolong hormati Tuhan. Kenapa? Ketika kau menghormati Tuhan, kau sedang membangun sebuah hubungan. Kau sedang masuk dalam satu kekudusan Tuhan dan kau akan masuk dalam sebuah keintiman. Dan kau pasti akan mengalami Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang kita nyanyikan, kalau semua itu dari hati, dengan pengertian sebuah hubungan, sebuah chemistry, bahkan sebuah kerinduan, apapun yang kita sedang alami hari-hari ini. Kalau kita yang namanya bergaul intim, saudara ya, kita itu nggak akan pernah pusing dengan apapun di sekeliling kita. Ya, saudara terkasih, saya ini orang yang paling saklek kalau sudah bicara rumah Tuhan, ibadah, hubungan dengan Tuhan. Saya ini paling saklek, saudara. Dan saya akan marah besar kalau ada orang-orang yang gak bisa menghormati Tuhan. Seperti hari Minggu kemarin. Banyak orang mondar-mandir itu, waduh geram hati saya sebetulnya. Marah. Saya kadang-kadang ngeliat orang seperti itu bingung. Kamu tujuannya ke sini apa sih? Kalau hatimu gak bisa menghormati Tuhan. Gak bisa menempatkan diri sebagai kamu hamba yang menyembah Tuhan. Makanya hidupmu gak heran. Terus bodoh terus. Karena saya percaya orang yang suka hidup dalam hadirat Tuhan itu gak ada kebodohan loh. Gak ada kutuk yang ngikat hidupnya. Karena hatinya sentral, sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Apapun kita harus lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Saya sih kalau udah bicara Tuhan saya gak pusing, jenderal pun saya lawan saudara. Serius. Saya paling gak suka orang gak bisa menghormati Tuhan. Kenapa saya rindu setiap kita ngalamin Tuhan. Supaya kita bukan sekedar dongeng. Tapi alami Tuhan, realita Tuhan tuh nyata. Kemarin saudara, kami gak ada plan. Tiba-tiba kami kumpul dengan pengerja di sebuah gereja. Awalnya kita pergi, ya saya menemui anak-anak rohani saya. Karena beberapa hari saya nggak punya waktu dan saya luangkan waktu untuk dia, saya temani dia dan kami ngobrol, makan, setelah makan. Saya ini orangnya kalau sudah melayani orang, saya akan all out. Selagi ada waktu saya udah habis makannya, saya bilang yuk kita ngopi yuk, kita ke Excelso. Ketika kita pergi ke sana ketemulah sama teman-teman sepelayan ini. Singkat cerita, saya cuma ngomong sesuatu dan mereka seperti orang haus dan mereka bilang yuk kita lanjutin Bu nanti season kedua. Dan saudara ketika saya ini orang kalau sudah pulang suruh pergi lagi keluar rumah males, saya nggak suka. Ya tapi Tuhan bilang layani mereka.
Saudara terkasih, ketika kami kumpul di situ, awalnya saya juga nggak tahu mau ngomong apa, mau bagaimana, saya nggak ngerti, saudara. Singkat cerita, pada saat lagi yang satu bilang, yuk kita nyanyi Tuhan, nyanyi nyembah-nyembah, saudara. Tapi nggak ada yang berkembang, saudara, dan situlah tiba-tiba Tuhan bicara. Tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu tentang proses, tentang keintiman, dan ujungnya mereka ini mendengarkan sebuah pewahyuan, mereka tuh satu-satu nangis. Kita cuma sharing loh, sharing tentang Tuhan, tentang pribadinya. Saya bilang kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami melo, kenapa? Ketika kita melo, tujuan Tuhan apa? Yuk kembali ke Tuhan. Dia bilang, Mam, ini tuh lagu aku ciptakan waktu aku melo. Ya gak apa-apa. Saya bilang, kita ini jadi manusia yang normal aja. Jangan abnormal dalam arti kata, yang apa adanya, jangan dibikin-bikin. Apapun kalau itu bersama Tuhan pasti ada baiknya. Saudara, singkat cerita kami sharing tentang Tuhan dan mereka tuh nangis satu-satu. Kita cuman sharing, kita bukan lagi khotbah, bukan apa. Sharing tentang, saya bilang kehidupan kamu gimana? Kamu ngalamin Tuhan enggak? Kamu seperti apa dengan Tuhan? Hubungan kamu seperti apa? Tuhan nyata enggak dalam kamu? Realitanya seperti apa? Kalau kamu enggak pernah ngalami realita Tuhan dalam hidupmu, saya percaya kamu akan bodoh selamanya. Kamu akan kering selamanya. Kamu akan berputar-putar, enggak jelas hidupmu. Dan kau enggak punya keberanian untuk ambil sikap, apalagi tekad. Dan iblis paling demen orang-orang yang begini. Iblis gak takut orang pelayanan, saya bilang. Iblis gak takut orang di mimbar dimanapun, saya bilang. Bahkan saya bilang, yang paling mengerikan adalah orang yang selalu ada dalam penyembahan. Kalau kamu tidak bisa menghormati altar Tuhan. Kemarin Pastor Robert, saya perhatikan waktu di KKR. Ibu I naik tanpa sepatu, Pastor Robert naik tanpa sepatu. Di situ saya nangkep, iya ya, kenapa mereka lepas sepatu? Roh Kudus bilang karena itu altar. Dan detik itu saya mulai ngerti, dan kemarin lagi Pastor Robert naik lagi nggak pakai sepatu, saya bilang Tuhan ini meneguhkan saya. Saudara, itu akan hal yang sepele ya. Tapi Roh Kudus ajarin. Kenapa? Karena dia tahu bicara sama orang yang punya hati. Nah kalau kita nggak punya hati, apapun yang diajarkan Roh Kudus nol besar. Paling-paling cuma sekedar pengetahuan. Saya renungkan, iya ya, ini kan altar. Tempat menyembah Tuhan. Nah kalau dari hal yang kecil aja kita gak bisa hormatin Tuhan. Mau apa sih? Ngomongin gede-gede yang mulu. Ngomong cinta Tuhan. Omong kosong, saudara. Hal yang sepele aja kita gak bisa menghormati Tuhan. Kita gak bisa nangkep hatinya. Kita gak bisa ngertiin dia. Mau ngomong yang besar. Seperti dari pujian tadi. Sebab engkaulah yang kudus. Hanya kau yang kutinggikan. Kemuliaan-Mu nyatalah di tempat ini. Di mana saudara kemuliaan dinyatakan? Di tempat ini, di mana? Di saat setiap umat memuji Tuhan. Tapi semua berawal di tempat hati kita, saudara. Kalau hati kita nggak mengundang pribadinya, gimana dia akan datang ke tempat ini, bahkan memenuhi seluruh tempat ini, bahkan kota ini berdampak, bangsa ini berdampak karena penyembahan kita. Semua dimulai dari hati kita, saudara. Bicara hadirat Tuhan itu selalu di bicara sisi hati manusia, baru kepada yang lain, saudara. Saudara, jujurnya lagu ini baru saya tadi siang sih latihan. Anak saya ciptakan lagu ini, saudara. Dia ciptakan lagu ini, saya bilang, Mam, nyanyi ini Mam. Iya, saudara. Saya beberapa hari ini setelah KKR memang capeknya luar biasa karena kurang istirahat. Bahkan sepanjang KKR itu saya hampir-hampir gak pernah tidur. Kalau tidur pun 1 jam setiap hari. Sepanjang waktu mau KKR, setiap hari cuma 1 jam tidur. Jadi saya capek sekali, saudara. Tapi karena anak saya bilang, Mam, Mami gak pengen nyanyi lagu ini. Oke, saya harus support dia, saudara. Jadi saya mungkin ada hal yang kurang paham kata-katanya, tapi ya saya akan mencoba, saudara. Saudara terkasih, saya amati setiap kata demi kata, demi kata, demi kata. Lagu ini nuansanya adalah
Bukan lagi pada orang-orang yang tidak dewasa rohani. Karena orang-orang yang tidak dewasa rohani gak akan bicara tentang kemuliaan, saudara. Nah, kembali lagi saudara terkasih. Kalau kita lagi nyembah Tuhan, kita ini bukan cuma nyanyi mulut kita, tapi hati kita ini loh sedang menyampaikan sesuatu. Tuhan, ini loh hatiku, ini kerinduanku, dan aku pengen Tuhan menyentuh pribadimu. Lewat apa yang kusuarakan, lewat apa yang kualunkan, ini adalah jujur mengalir dari hatiku. Nah, kalau saudara cuma nyanyi di mulut, saya percaya nyanyianmu seperti cuma comberan, gak menggugah hati Tuhan. Tapi kalau kamu lakukan lahir dari hati, lahir dari kerinduan, bahkan kau seperti rusa yang merindukan air. Rindukan Tuhan seperti rusa yang rindu air. Bahkan bukan cuma butuh air, kalau bisa Tuhan tenggelamkan aku di sungai hadirat-Mu. Di sungai hati-Mu, di sungai geloramu Tuhan. Supaya aku merasakan raman hati-Mu itu benar-benar mengerami kehidupanku. Kita perlu dirami roh Tuhan. Supaya apa? Hidup berubah saudara. Selama hatimu gak pernah dirami roh Tuhan, tidak dirami firman, engkau gak akan pernah bisa berubah. Dan kekristenanmu cuma kekristenan yang menjadi batu sandungan. Saudara, kami dari dulu mendidik anak-anak rohani kami. Kalau sudah duduk dalam hadirat Tuhan, jangankan mondar mandi saudara. Yuk buka handphone, buka apapun, saya bisa usir keluar. Satu kali saudara, ya bisa dibilang donatur, bisa enggak saudara. Ya orang yang paling kaya lah di persekutuan kami pada saat itu. Pada saat kita nyembah, dia main handphone. Saya padahal dalam kondisi mata tertutup dan saya lagi fokus dengan Tuhan. Tapi roh saya terasa, ini ada orang yang main handphone. Ketika saya buka mata benar. Dan detik itu saya bilang silakan keluar. Dia marah, dia tersinggung, saya enggak pusing. Bagi saya, lebih baik saya kehilangan manusia daripada saya kehilangan Tuhan. Yang kedua, saya anggap didikan. Memang keras, enggak enak. Didikan Tuhan sejujurnya itu keras saudara. Buat apa? Buat daging yang enggak enak saudara. Tapi buat hati, buat roh, itu nyaman. Tergantung saudara. Dan saudara, sekian minggu dia ngambek sama saya, it's okay, enggak masalah. Dan satu kali Tuhan bilang, Cok, kamu hampiri dia, saya harus datang ke Singapura, cuman bilang gini, kamu ngapain ngambek? Apakah selama ini saya jahat sama kamu? Kamu ngapain ngambek? Apakah saya salah sama kamu? Di mana letak saya? Kalau saya lebih menghormati Tuhan daripada menghormati kamu, apa itu salah? Jadi saudara, jauh-jauh Indonesia ke Singapura cuman ngomong gitu doang. Dan yang kedua saya bilang ini, kalau Tuhan gak cinta kamu, Tuhan gak mungkin suruh saya datang ke sini, cuma mau ngomong gitu sama kamu. Saya bisa aja cuma angkat telepon ya, bicara, you bertobat enggak terserah. Tapi Tuhan bilang ini, kasih itu ada korban. Baru bicara kasih, belum cinta. Saya bilang, gua buang uang nih ya ke Singapura, cuma ngomong gini tok. Setelah itu saya pulang. Saya ke situ cuman 1,5 jam, setelah itu saya balik ke Indonesia. Ini kurang kerjaan gak namanya? Tapi itulah Tuhan. Kalau dia mengasihi seseorang, saya bilang saya bukan butuh uang kamu. Tapi saya sangat menyayangi jiwa kamu nanti yang terhilang. Kalau kamu ngambek terus seperti ini, saya gak rugi apa-apa, kamu yang binasa. Jadi dia bilang please jangan jual mahal. Saya kejar kamu ke sini bukan saya kejar uang kamu. Sorry ya, saya nggak butuh uang kamu. Dan dia nangis saudara. Dan dia pikir saya nginep, saya bilang enggak, saya harus pulang. Karena saya masih banyak pelayanan. Dan dia sampai bingung, saya datang cuma untuk itu. Saya bilang kamu nggak usah bingung saya. Kamu bingung segitunya ya Tuhan sayang sama kamu. Itu harus kamu bingungin, kalau saya emang nggak ada masalah. Kamu pusingin ke Tuhan tuh sampai segitunya ya. Ngebelain kamu, nyuruh saya datang ke sini, Indonesia, Singapura, bukan pakai bayar pisang goreng, pakai duit, saya bilang gitu. Cuman ngomongin gitu, cuman balut kamu
dan peluk kamu, setelah itu saya pulang. Segitunya Tuhan sayang sama kamu. Dan kalau kamu gak sadar, saudara terkasih. Makanya saya bilang, orang kalau masuk nafiri, gak cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, gak kuat. Bukan kita sok loh saudara. Justru kita ini merasa ya, kita ini banyak kekurangan, banyak kotoran, kelemahan yang harus terus dibersihkan. Makanya sungguh-sungguh. Kita harus ekstrim, harus radikal. Kalau enggak, gimana kita besok bisa masuk ruang kudus, ruang Maha Kudus, gimana caranya saudara? Kalau kita cuma bermain-main, kita enggak serius, kita cuma di pelataran, buat apa jadi anak Tuhan? Mending jadi orang dunia sekalian. Karena saya enggak suka yang tanggung-tanggung. Tapi di luar semua itu, di luar didikan Tuhan, saya mau saudara suruh jadiin saya apa, keset untuk diinjek kamu, saya enggak masalah. Mau jadi budak melayani kamu, enggak masalah buat saya. Di luar disiplin Tuhan, saya akan lakukan apapun demi kamu ngalamin Tuhan, demi kamu bertobat. Berapapun harganya, saya akan bayar. Karena hidup saya cuma apa? Hidup untuk Tuhan. Mati keuntungan, enggak ada lain daripada itu. Saya enggak kesenangan hidup di dunia ini kelamaan. Saya harus saudara, saya enggak main-main loh. Siapapun saya dipanggil Tuhan, saya bilang siap saya Tuhan. Karena buat saya kelamaan ke dunia itu ngeri. Kalau apinya masih bisa berkobar buat Tuhan, kehambaannya masih oke, dipanggil Tuhan, wow senang. Kalau tiba-tiba saya enggak lagi setia, saya melenceng, apa itu enggak ngeri? Bu, gimana anak-anak? Saya percaya di tangan Tuhan mereka jauh lebih baik kok daripada di tangan saya. Saya nggak bisa mengubah manusia saudara. Cuma Tuhan yang bisa mengubah manusia. Jadi saya nggak perlu khawatir anak saya. Firman Tuhan saya pegang. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Buat saya maksimalkan hidup saya. Gimana berkenan di hadapan Tuhan sekalipun saya ini bodoh, compang, camping, masih banyak kekurangan. Buat saya nggak penting. Tapi saya tunjukkan Tuhan. Seberapapun belepotannya saya. Banyak kekurangan kelemahan saya. Tapi saya tetap mau sentral dengan Engkau. Saudara terkasih. Menyembah bukan sesuatu yang gampang. Kalau kau gak punya korban. Tidak meletakkan kesombongan, keangkuhanmu. Kau salah tapi merasa gak salah. Kau dimutahkan Tuhan. Hamba-hamba yang sombong. Mau apa kau datang dalam hadirat Tuhan? Kalau saya mending saya pulang, saya tidur. Saudara terkasih, kadang-kadang saya ngomong sama anak saya, memang gak enak didikan Tuhan itu. Nyakiti, buat siapa? Daging. Tapi jujur, ketika kau tulus, ketika kau rela, kau ketemu Tuhan kau ngalami Tuhan, kau dapatkan hatinya, kau akan jauh lebih bahagia. Hidup ini punya keputusan, you mau pilih siapa? Mau pilih daging enak dunia? Atau you lebih prioritas pilih Tuhan walaupun itu mahal harganya. Saudara, sebetulnya pujian itu, saudara jujur ya, saya ini 2 tahun ini bilang Tuhan, kuasa pujian cuman gini-gini toh. Ayo Tuhan keluarin sesuatu, keluarin saya bukan mau spektakuler, no. Saya percaya kuasa pujian itu ada sesuatu yang berdampak. Setidaknya saudara, surga itu benar-benar realita kita alami. Apa sih dampak surga? Kelegaan, damai, pemulihan batin. Saudara kami bertahun-tahun loh. Sejak kami siaran di Radio Sangkakala, kuasa dalam pujian. Dan sampai hari ini kami setia melakukan. Sepertinya cuma nyanyi-nyanyi Tuhan bilang ini. Nah, ketika kau nyanyi yang sekecil apapun, itu berdampak loh buat surga. Itu berdampak buat kotamu. Jangan kau pernah meremehkan pujian. Jangan kau pernah merendahkan pujian. Karena itu sang penguasa langit dan bumi itu yang menikmati saudara. Sekalipun mungkin manusia bilang, apa sih cuman gitu-gitu aja. Tapi dia menikmati.
Dia menikmati sesederhana apapun. Bahkan seringkali suara saya parau, suara saya serak, kering apapun. Dia enggak peduli saudara. Mau suara saya belepotan, apalagi udah pagi, apalagi udah capek, kadang suara enggak nyampe. Tapi bilang aku cuma menikmati spiritmu, aku menikmati hatimu, aku menikmati nafasmu. Suara bukan segala-galanya buat Tuhan. Karena banyak orang yang suaranya luar biasa tapi hatinya penuh racun saudara. Tuhan butuh orang yang jujur, orang yang apa adanya. Dan saya mau malam hari ini, yuk realitas surga, rindukan itu. Lebih dari apapun, realita Tuhan harus menyambar di hati setiap kita. Amin saudara.